Ketika teman-teman merasa ragu, takut, kalah dengan sesuatu, hadepin aja, kalian akan bertumbuh paling besar di lingkungan di mana kalian merasa paling kecil. Lebih banyak ruang bertumbuhnya daripada kemungkinan untuk gagalnya. Don't ever be afraid to try. If you think that nobody will help you, I will. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Prospekers, kembali lagi di podcast Hima Prospek yang episode ke-25 dengan aku Rahmizalia Rizky dan aku Khairnisa yang bakal nemeni Sobat Prospekers beberapa waktu ke depan. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas hal yang deket banget sama kita sebagai mahasiswa beberapa waktu ke depan. Betul banget nih Ami, karena sebenarnya mahasiswa tuh banyak punya potensi yang besar tapi bingung nih mau mulai dari mana dan gimana sih cara mempertahankan konsistensinya. Nah, makanya kita kali ini temanya adalah membangun prestasi selama kuliah, kekuatan mindset, dan konsistensi tindakan nyata. Wah, menarik banget nih Ami, karena kita nanti bakal ngobrol tentang gimana sih cara membangun pola pikir yang tepat, menjaga konsistensi, kemudian sampai pentingnya lingkungan pertemanan nih dalam mendukung meraih prestasi di dunia perkuliahan. Nah, tapi Cai, di sini kita tuh nggak berdua aja loh, kita juga punya narasumber yang luar biasa dari pendidikan kimia. Nah, beliau ini merupakan mahasiswa berprestasi dengan segudang pencapaian serta berhasil meraih predikat mahasiswa terbaik satu Universitas Riau. Wah, udah gak sabar nih kita kan, langsung aja kita sambut Siti Fadila. Halo semua. Halo Siti, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Gimana kehidupannya belakangan? Sibuk banget ya? Iya, belakangan jujur lumayan hektik karena lagi persiapan juga buat seleksi awal nasional. Wih, keren ya. Nah, fun fact nih untuk teman-teman Siti ini baru aja memenangkan mahasiswa berprestasi tingkat wilayah ya Siti ya? Iya, benar sekali. Berarti sekarang udah ke nasional ya Siti? Masih seleksi awal dulu nih Rahmi, karena kebetulan di nasional itu regulasinya ada seleksi berkas awalnya dulu. Jadi mohon doanya juga ya teman-teman. Amin, amin. Bisa ngebanggain Hima Prospek nih guys. Iya bener. Jadi sebelum kita mulai, kita itu bakal menyapa Sobat Prospek kita dengan kata-kata halo Sobat Prospekers dalam hitungan ketiga ya. Oke. 1, 2, 3. Halo Sobat Prospekers. Oke, langsung aja nih kita masuk ke pembahasan kita pada kali ini. Udah siap Siti? Insya Allah siap. Oke, karena kita punya narasumber yang sangat-sangat luar biasa, tentunya kita pengen tahu dong apa aja sih yang menurut Siti itu penting dilakukan. Nah, maka dari itu yang mau aku tanyakan kali ini adalah mindset apa sih yang dipunyai seorang Siti? Mindset ya? Iya, mindset. Oke, kalau soal mindset nih ya teman-teman, aku itu punya satu hal yang selalu aku bawa kemana-mana sejak SMA ataupun sampai sekarang. Itu adalah mindset di mana apapun yang aku lakukan, aku nggak boleh sampai bawa penyesalan. Nah, satu mindset ini itu bisa berakar kemana-mana. Sebagai contoh nih ya, ketika aku milih buat ngelakuin A, di tengah jalan ternyata A ini tuh susah banget gitu. Tapi karena aku punya mindset, aku gak boleh nih bawa rasa penyesalan ke diri aku sendiri. Karena penyesalan tuh bisa ngebuat kita terpenjara dalam suatu tempat yang kita gak bisa keluar gitu. Karena mau balik lagi gak bisa kan gitu. Jadi dengan adanya mindset itu aku kayak, A ini kan aku udah pilih mulai nih, ya udah A ini harus aku selesaikan. Jadi mindset itu yang selalu aku bawa baik dari dulu sampai sekarang juga gitu sih Ami. Keren banget ya ternyata. Berarti Siti kalau udah ada prinsip, kalau udah mulai kita harus selesaiin. Iya betul. Nah dalam proses itu tentunya nih kan pasti ada kendala atau gimana nih. Karena soalnya banyak nih mahasiswa nih punya niat yang besar tapi kadang dia tuh susah konsisten. Kalau Siti gimana cara mempertahankan konsistensinya itu? Oke, kalau bahas konsistensi jujur ya pembahasannya berat banget karena aku pribadi juga pasti ada titik-titik di mana aku nggak bisa konsisten terhadap sesuatu.
Dan aku juga jujur aku pernah burn out yang parah banget, tapi itu di SMA waktu itu aku kelas 2. Entah itu fase rebelnya aku atau gimana, aku juga nggak tahu kan. Tapi fase itu memang beneran aku berhenti ngelakuin semua hal yang ibaratnya suatu pencapaian tertentu. Yang kayak ya udah aku mau hidupku buat main, buat happy segala macam gitu. Nah, gimana aku bisa balik konsisten lagi dengan hal itu adalah pertama dengan mindset yang tadi. Aku coba tanamin lagi. Nggak bisa nih kalau aku biarin diri aku kayak gini, aku bakal nyesal gitu. Dan kalau aku udah nyesal terhadap sesuatu, mau balik lagi ke penyesalan itu tuh nggak bisa lagi gitu kan. Karena ada sih fase nyatanya aku beneran nyesal terhadap sesuatu. Itu aku ditawarin waktu itu kalau aku nggak salah lomba speech. Dan karena aku lagi rebel-rebelnya nih, aku nggak mau gitu, aku nggak ikut. Dan pada akhirnya 1 tahun full semasa aku kelas 2 SMA itu, aku nggak bisa ngasilin pencapaian apapun. Which is ngebuat tentunya bukan cuman aku tapi ya orang-orang sekitarku juga cukup kecewa dengan hal itu karena banyak guru yang menawarkan tapi aku milih buat tolak. Kekecewaan itu akhirnya terasa nih di diri aku, oh iya ya kok aku jadi gini sih gitu. Yang mana aku gak mau perasaan itu keulang lagi. Jadi mungkin kalau soal konsistensi cara mempertahankannya kembali ke mindset awal tadi. Gimana sih kita bisa jangan sampai bawa penyesalan gitu di dalam hidup kita. Karena kan sebagai manusia goalsnya kita tuh ya muluk-muluk kita pengen bahagia gitu kan dengan cara yang berbeda-beda gitu sih. Bener nih Siti, berarti Siti udah pegang prinsip itu dari awal. Jadi kalau untuk pertahanin konsistensi, Siti balik lagi ke prinsip yang Siti pegang. Iya, benar sekali. Iya, wow, keren banget ya. Dan ini mungkin hal yang sekarang dirasain oleh mahasiswa-mahasiswa sekarang ya. Kayak lagi dalam masa demotivasinya. Sebenarnya kalau misalnya nih terjadi saat sekarang itu kan terjadi di SMA ya. Iya, kalau benar. sekarang ketika Siti nih ngerasain lagi ngedown, lagi downfall ataupun lagi ngerasain gak baik-baik aja, gimana sih cara Siti untuk terus bangkit juga sama kuliah? Karena kan kalau di kuliah beda ya sama SMA ya, tuntutan tugasnya lebih banyak ya. Sama sekarang kita juga punya praktikum segala macamnya kan. Banyak kegiatan. Gimana sih Siti caranya? Oke, kalau di kuliah ya, jujur emang benar sih yang disampaikan sama Rahmi. Aku juga dengan tuntutan organisasi, dengan tuntutan yang harus akademiknya harus tetap dipertahankan, dengan tuntutan tetap harus push lomba nih buat nambah. Kalau di Pilmapres kita kenal namanya capaian unggulan. Dengan semua ini tuh jujur capek dan sering gak tidur, ditambah dengan laporan praktikum dan segala macamnya itu. Kalau aku ya itu kembali ke cara kita ngadepin stres. Beda orang itu bakal beda stress coping. Jadi aku pernah belajar di regional camp aku tahun lalu, itu karena aku juga tergabung ke Asosiasi Penerima Beasiswa Teladan. Jadi kita diajarin buat stress coping. Stress coping itu gimana cara kamu ngadepin stres. Nah, stress coping itu sebenarnya ada dua jenis. Jenis yang pertama itu adalah jenis yang kamu coba lakuin hal lain dulu sebelum kamu balik ke hal yang bikin kamu stres. Karena pada akhirnya stres ini harus kita selesaikan kan. Tapi yang cara pertama ini kita coba alihin diri ke yang lain dulu biar kita pas balik ke hal yang tadi ya kita lebih lega lah gitu emosinya. Nah, cara kedua ada orang yang stress copingnya itu ya dia harus selesaikan dulu nih apa yang bikin dia stres. Selesai baru dia bisa lega. Jadi ada yang langsung menyelesaikan problem yang ngebikin dia stres. Nah, aku tuh punya tipe yang pertama. Jadi aku akan cari alternatif lain dulu dan so far aku selalu coba stress coping itu dengan makan. Makanya berat badan aku jujur itu sejak kuliah naik almost 10 kilo. Wow, Karena bahagia banget ya. bukan itu karena stres. Kak. Karena aku emang stress copingnya adalah makan. Tapi itu cepet. Karena habis makan rasanya kayak ya udah happy lagi kan, udah ada energi lagi, udah kita balik lagi ke entah laprak yang bertumpuk, entah tugas yang bertumpuk. Nah, kita udah bisa balik lagi ke sana. Karena tadi udah ada emotion release tuh waktu kita makan. Gitu sih kalau aku. Bener sih, relax Nah, pertanyaannya nih, makanan apa sih yang bikin mood Kak Siti kembali lagi? Oke, makanan ya. Yang jelas yang manis-manis. Dan aku most favorite adalah ice cream. Wih. Sweet tooth ya Kak Siti nih. Ya, aku suka. Karena yang manis-manis itu katanya meningkatkan ini gak sih? Apa Dopamin. Dopamin. Iya, dopamin. Bener. Makanya aku suka yang manis pokoknya. Es krim merek apa nih? Aduh, gak bisa nih. Jangan dong. Gak boleh. Boleh ya. Kalau mau Oke.
Sponsorin. Yes. Oke. Oke, lanjut. Terkait tadi dalam dunia perkuliahan Siti untuk meraih prestasi tentu ada yang namanya faktor lingkungan. Iya, Nah, benar. Siti, gimana sih faktor lingkungan ini mempengaruhi kehidupan Siti selama meraih prestasi? Kemudian gimana sih cara Siti memilih circle pertemanan gitu yang mendukung? Oke, berarti ada 2 pertanyaan ya. Ya. Gimana faktor lingkungan mempengaruhi? Kalau aku jujur, kalau kita mau skala ini, skala 1 sampai 10, seberapa berpengaruh lingkungan, aku ngasih nomor 11. Sangat berpengaruh. Karena apa? Aku bisa sampai sejauh ini itu aku pertama kali lomba itu beneran sendiri sebenarnya. Kalau lomba pertama aku di kuliah itu CFES aku ikut. Waktu itu ikut lomba speech. Tapi dari situ aku dapat rekognisi dari orang-orang, dari beberapa kakak tingkat juga. Sehingga ada yang ngajakin aku buat next lomba bareng lagi. Nah, itu kakak tingkat kita juga, kalau aku boleh honorable mention, terima kasih kepada Kak Aisyah Amini. Nah, kakak itu yang selalu ngajakin aku lomba kemana-mana. Pertama, lomba kedua aku bareng kakak itu adalah di Milad Prodi PPKN. Kita ikut lomba paper, lomba esai di sana. Iya. Which is itu nambah rekognisi lagi. Semakin terekognisi aku, semakin banyak yang reach out aku. Bahkan sampai ada kemarin teman baru dari FEB itu ngajakin lomba juga. Yang aku nggak kenal sama sekali sebenarnya di awal. Dan itu alhamdulillah kita berdua pergi ke Jambi dengan lomba itu gitu. Which is itu yang kenapa aku bilang lingkungan pertemanan itu yang sangat-sangat menentukan kalau di posisi aku bisa sampai sejauh ini. Karena kebanyakan aku dibantu orang lain. Bukan hanya itu, juga untuk Pilmapres pertama kali, aku kan ikutnya sebenarnya tahun lalu ya. Iya. Dari junior aku udah ikut. Itu juga diajak sama Kak Aisyah Amini tadi dan juga dosen kita, dosen muda kita Ibu Trifadila. Dan itu semuanya aku dibimbing, mulai dari persiapan paper, bahkan Ibu kalau aku tidur jam 10 nih, Ibu subuh waktu sahur, karena tahun lalu kan pemilihannya waktu puasa ya, Ibu sahur udah ngerevisi papernya. Jadi totalitasnya tuh bukan cuman aku dapetin dari diri aku, tapi juga dari orang-orang sekitar aku. Makanya lingkungan pertemanan, lingkungan di sekitar sih, nggak cuman teman, itu benar-benar berpengaruh banget. Karena aku sampai di titik ini kebanyakan karena orang-orang memang percaya, orang-orang bantu aku bisa sampai ke sini. Kalau untuk tips and trick memilihnya sih nggak ada tips khusus ya. Kayak ini, kalau kita di kimia kita punya prinsip like dissolve like, Ya, ya kan? benar. Yang sejenis akan melarutkan yang sejenis. Nah, aku suka prinsip ini karena bisa dibawa ke kehidupan sehari-hari yang kayak mana kalau kamu baik ke orang, kamu bakalan berteman sama yang baik juga kok. Kamu akan attract apa yang kamu kasih ke orang lain. Jadi caranya gimana biar bisa dapet yang kayak gitu, ya kita jadi kayak gitu. Karena pada akhirnya menurutku dengan memilih sesuatu tuh nggak akan ada kok pilihan yang benar. Kayak kita kan nggak tahu ya kan orang-orang itu bagaimana. Tapi dengan kita beri sesuatu yang kita rasa ini baik, kebaikan itu bakalan kembali ke kita dengan cara yang kita nggak tahu. Mungkin dari orang lain gitu kan. Dan menurutku itu sih caranya gimana biar bisa dapet lingkungan pertemanan yang emang mendukung dan juga positif. Keren banget. Nah, teman-teman buat yang nggak tahu, Kak Siti ini bukan hanya menjuarai Mapres, tapi dia itu juga menjuarai beberapa lomba speech, debat, dan juga karya tulis ilmiah ya, Kak Siti ya. Benar sekali Kak Rahmi. Dan yang paling pertama dicapai ya dia itu di speech CFES dari apa ya? UKM URC. Keren banget. Dan ternyata Kak Siti ini juga dia itu udah aktif lomba debat dari SMA ya. Iya benar sekali Kak Rahmi. Dan bukan cuman debat bahasa Indonesia aja ya. Ya, aku alhamdulillah terjunnya di debat bahasa Inggris. Alhamdulillah, keren banget teman-teman. Mahasiswa pendidikan kimia punya potensi yang seluar biasa ini ya. Bener Ami. Dan juga teman-teman kalau misalnya nih bisa dibawa ke belakang ya Sid ya. Kayak gimana sih seorang Siti itu bisa memotivasi nih, kayak kalau misalnya di dunia kuliah itu kan ada banyak ya jenis mahasiswa ya. Ada yang sebenarnya pengen banget nih berkembang dan pengen banget menjadi seorang Siti yang punya banyak pencapaian, bisa ngomong dengan leluasa, bisa bikin karya tulis ilmiah dengan juara terus. Gimana sih seorang Siti itu bisa memotivasi nih teman-teman yang lagi nonton sekarang? Oke, kalau motivasi ya dariku
ketika teman-teman belum coba sesuatu dan merasa ragu, merasa takut gagal, merasa takut kalah, merasa takut salah, itu abaikan aja. Coba aja. Gagal salah ketika mindset kita adalah belajar, gagal salah itu nggak penting. Karena memang ya kita pasti bakalan dapat sesuatu kan. Sedikit bercerita pengalaman aku tahun lalu itu alhamdulillah kepilih jadi salah satu pemenang Call for Paper gitu dari Tanoto Scholars Gathering. Jadi aku tuh ikut program TSG angkatan atasku. Nah waktu itu aku senang banget itu pas kepilih, oh ya jalan-jalan ke Pangkalan Kerinci gitu. Nah setelah lama lagi persiapan barulah aku terpikir gini, eh ternyata yang menang paper itu harus presentasi di depan scholars yang satu angkatan di atas kita. Which is tekanannya bakal berbeda. Ketika kamu presentasi di depan dewan juri dalam sebuah perlombaan, maka dewan juri masih akan memikirkan perasaan kamu gitu. Karena kan kamu kan, aku nih juri nih, kamu mahasiswa, masih ada lah gitu tolerannya. Tapi ini kan kita bakal ditanyain sama teman sebaya, ya mereka pasti akan nanya yang kayak semua hal yang mereka penasaran mereka akan tanya. Oh itu aku udah takut banget dan aku cerita ke hampir semua orang di angkatan atasku yang dari TSA Pekanbaru. Gimana ya aku takut nggak bisa jawab, aku takut kelihatan bodohnya, aku takut gini, aku gitu waktu itu mikirnya. Dan tapi kan kita udah ada di posisi itu kan. Dan setelah dari posisi itu yang aku pelajari. Aku akhirnya berdiri di depan semua scholars dari all across Indonesia, yang mana teman-teman tahu penerima teladan itu kan UI, UGM, ITB, Undip, IPB, ya gimana gitu kan tekanannya. Tapi ya udah, nothing tulus aja berdiri di depan sana dengar insight-insight dari mereka, itu kan adalah pembelajaran. Dan benar aku terbantai. Banyak sekali pertanyaan yang mereka nanya sampai waktu itu aku bawa idenya itu sejenis desain aplikasi. Terus mereka nanyanya ada yang sampai bahas ke UI UX gitu. Which is itu kan nggak terlalu relevan dengan jurusan kita kan. Aku nggak terlalu nggak terlalu explore ke sana. Dan ya nggak apa-apa, aku cukup mengakui di depan mereka. Maaf kakak abang, aku tuh belum sampai ke sana gitu researchnya. Dan itu nggak masalah, mereka malah kayak, oh iya kalau gitu aku boleh saran gini-gini ya, nanti next time-nya gini-gini karena aku basicnya dari gini-gini gitu. Which is di saat itu, di momen aku paling nggak tahu, aku jadi orang yang paling nggak tahu loh berarti di forum itu. Tapi aku jadinya dapet yang paling banyak. Nah jadi nggak masalah ketika teman-teman merasa ragu, takut, kalah dengan sesuatu, hadepin aja, kalian akan bertumbuh paling besar di lingkungan di mana kalian merasa paling kecil. Karena kalau kalian ngerasa paling kecil di lingkungan itu, berarti orang lain lebih besar kan? Maka kalian punya kapasitas lebih banyak untuk menampung apa yang orang lain miliki. Jadi mindsetnya jangan takut salah, jangan takut gagal. Aku hadir di sini, aku belajar. Sesimpel ikut presentasi lomba misalnya, takut gitu kan. Misalnya 5 besar nih, diambil cuma 3. Kalau aku kepilih jadi 2 lagi yang kalah, sedih sih. Tapi kan kalau kita lihat sisi positifnya, kamu adalah salah satu tim dari 5 tim lainnya. Which is ada 4 tim lain nih yang kamu bisa lihat idenya, yang kamu bisa dengar tanya jawabnya, yang kamu bisa lihat cara komunikasinya. Lebih banyak ruang bertumbuhnya daripada kemungkinan untuk gagalnya. Mungkin kita bisa mulai dari melihat hal-hal positif dari hal-hal yang membuat kita ragu tadi. Mungkin dari aku gitu sih Kak. Walaupun dalam proses tumbuh itu sangat sakit banget ya. Iya sakit banget jujur. Terus Siti kan kemarin itu katanya yang pertama kali ikut lomba itu kan sendiri tuh kan? Iya benar. Nah kadang nih kan banyak nih mahasiswa yang takut mulai sendiri. Jadi kita cari teman, tapi ternyata nggak ada yang mau ikut juga. Benar. Jadi gimana tuh Siti ngeyakinin diri sendiri buat ikut lomba itu sendiri? Oke, kalau ngeyakinin diri sendiri ya, jujur aku kalau ikut lomba yang sendiri juga aku cuman berani di lomba yang aku pede. Speech kenapa aku pede? Karena dari SMA aku udah alhamdulillah menang 2 kali. Jadi kayak ikut aja lah. Terus kebetulan speech waktu itu juga online. Jadi kayak ya udahlah toh kalau nggak menang juga online orang nggak terlalu lihat gitu kataku. Tapi kalau bisa ngasih tips nih gimana cara kita yakinin diri sendiri untuk kalaupun sendiri nggak apa-apa kok ikut. Justru menurutku sendiri tuh ada plus minusnya. Kalau plusnya gimana? Kalau kita ibarat kata dalam posisi kita ikut lomba itu gagal, kita nggak ada ngerasa terhutang ke orang lain. Benar. Kita lega karena kita bawa diri kita sendiri gitu kan. Dan kalau kita berhasil, misalnya menang gitu kan, entah kategori favorit atau memang menang juara,
apresiasinya sangat besar ke diri kita sendiri. Karena apa? Kita berjuang di sana, kita berjalan sendirian gitu. Tapi ikut lomba sendiri kan bukan berarti kita nggak minta saran gitu kan ke orang lain. Mungkin kita kenal kakak-kakak tingkat, apalagi kita di pendidikan kimia banyak banget yang luar biasa nih kakak-kakak tingkat kita. Di debat kita punya Kak Aufa, di paper kita banyak, kita ada Kak Aisyah, Bang Depri, yang segala macam gitu kan, banyak pencapaiannya. Jadi kalau teman-teman memang lagi pengen ikut lomba yang sendiri, emang lagi temen sebaya ibaratnya nggak ada, apa ikut lomba sendiri, coba reach out kakak abangnya. Dan keren sih, karena aku juga sampai ada di sini sesuai yang aku jelasin tadi berkat bantuan dari mereka semua juga yang selalu ngajarin. Jadi yakin aja sama diri sendiri, karena apapun hasilnya ketika teman-teman yakin, itu tuh ngasih energi positif juga kok buat diri kita sendiri. Mungkin gitu sih kalau dari aku, Kak. Wih, keren banget ya. Keren. Wah, nggak kerasa nih. Dari pembahasan tentang pola pikir atau mindset tadi sampai konsistensi, ternyata kita udah berada di penghujung episode nih, Ami. Iya, sayang banget ya. Padahal kita harusnya tuh bisa sharing lebih banyak lagi dengan Banyak Siti. hal menarik yang bisa Iya, kita bahas. bener banget. Nah, tapi nih sebelum kita nutup podcast kita pada hari ini, kita tuh mau nih Kak Siti tuh ngasih kata-katanya untuk pesan dan kesan lah untuk Sobat Prospekers. Tapi karena kita tahu Kak Siti ini udah menjuarai lomba debat speech dalam bahasa Inggris, tentunya kita pengen dong dengar kalimatnya itu dalam bahasa Inggris. Oke, di challenge ya teman-teman semua ya. Karena kita kebetulan banget nih punya teman yang bisa bahasa Inggris. Oke, siap. Berarti pesan dan kesan untuk seluruh Sobat Prospekers gitu ya, in English. Yes. Okay. I think if I have one thing that I could deliver to everyone, all Prospekers members, that is, don't ever be afraid to try. If you think that nobody will help you, I will. Just reach out. Just find me through DMs or my WhatsApp. It's alright. I will reply to your message as soon as I'm not busy. So I think for all the things, yeah, you just the most important things is just don't be afraid to try, and yeah, you have a really positive environment. I know because I am one of the prospectors, right? One of the prospectors members. So I think don't be afraid to try. And right now in chemistry educations, we already have a positive environment. So please use it for growth yourself better. Oh my gosh, that was incredible. Keren. Thank you. Oke. Oke. Nah, keren banget nih pesan dari Siti tadi. Semoga bisa jadi penyemangat buat kita semua ya, Sobat Prospekers. Terima kasih untuk Siti yang udah bersedia meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Sekarang Siti juga lagi sibuk ya di organisasi ya. Ya benar. Udah ikut berapa organisasi sekarang? Sekarang aku aktif di 3 Kak Rahmi. Masya Allah, keren banget ya teman-teman ya. Dan di 3 organisasi itu masih bisa menjadi mapres. Dan sekarang katanya lagi apa ya, udah lolos PKM ya? Ah, belum tahu, belum pengumuman. Oh iya, PKM belum pengumuman ya. Belum. Keren Doakan saja, banget. doakan Masya saja. Allah. Semoga teman-teman yang mendengarkan ini terbuka wawasannya dan bangkit motivasinya untuk bisa mengikuti lomba ya, seperti Kak Siti ya. Oke, amin. Oke, semoga di kesempatan lainnya kita bisa bahas topik-topik menarik lainnya bersama Kak Siti ya, Ami. Iya, betul sekali. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk teman-teman agar kita bisa berdiskusi dan membahas topik-topik lainnya dan tidak ketinggalan episode selanjutnya. Nah, sebelum kita menutup podcast kita pada hari ini, kita ada hadiah nih untuk Kak Siti. Ini plakat untuk Kak Siti dan kita bisa untuk foto bersama ya dulu teman-teman. Oke. Boleh dilepas dulu ya. Akhir kata, Tetap semangat membangun prestasi. percaya pada proses diri sendiri. Jangan pernah berhenti berkembang ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you prospekers.